Hey, welcome back. I'm Jesty. Tapi tidak ada yang membuat terobosan lain. Yang sekarang dipukuli adalah yang bisa kita sebut pelanggaran seks atau pelanggaran seks di kampus. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke podcastnya. Check it out now. Menghadapi kekerasan seksual di university. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru saja menyetujui peraturan pencegahan dan menghadapi kekerasan seksual di university. Lingkungan banyak orang mungkin tidak menganggap bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan university. Orang mungkin berpikir bahwa kampus aman karena penuh dengan ilmuwan. Tanpa ragu, mereka beradab. Mungkin ada anggapan bahwa seorang profesor, mahasiswa, doktoral harus memiliki standar etika yang tinggi. Atau juga siswa adalah orang yang dewasa, yang cukup dewasa, beracun untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk bagi Anda. Tetapi harus mengakui, harapan seperti itu juga berlebihan. Seperti apapun ruang publik, kekerasan seksual sangat mungkin, dan ini biasanya terjadi di daerah di mana ada yang disebut ketidaksetaraan kekuasaan. Berarti ada pihak yang memiliki kekuatan dan beberapa tidak memiliki atau kurang kekuatan kekuasaan. Inilah yang menjadikan senjata bagi pelaku kejahatan seksual. Untuk mengeksplorasi korban, data menunjukkan bahwa ada sekitar 180 kasus kekerasan seksual adalah dilaporkan ke university di Indonesia. Tetapi itu yang dilaporkan dan biasanya melaporkan bahwa benar-benar terlalu banyak dan korban berani mengungkapkan kemarahannya atau bahkan pemerkosaan nyata. Dan ini terdaftar sebagai kasus ketika korban melakukan kudeta yang berani untuk mengirimkannya ke yang diberi wewenang. Dan ini pun baru resmi terdaftar. Masalah perlu diselidiki dalam banyak kejadian pemiliknya. Pihak berwajib mengabaikan saja atau mencoba menyembunyikan karena dipandang sebagai peristiwa yang melibatkan misalnya, atau bisa juga karena pelakunya adalah orang terhormat, seorang guru besar yang banyak melakukan karya ilmiah. Misalnya, tindak pidana diburu terselubung atau baru saja diakhiri dengan cara keluarga, di mana saya pribadi mencoba membantu korban pemerkosaan. Di lembaga terkemuka di Indonesia, pelakunya adalah pejabat tinggi yang dihormati. Saya percaya pada cerita korban karena saya melihat langsung bukti antara pelaku dan korban. Tetapi ternyata para pemimpin rumah sakit jiwa bertekad untuk melindungi pelaku tanpa bersimpati dengan korban. Bahkan korban ditakuti oleh rekan-rekannya. Pada akhirnya korban digugat dan diancam dengan aduan. Juga orang tua korban diancam dan akhirnya pelaku dibebaskan tanpa proses hukum. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah gugatan melawan kekerasan seksual. Mengajukan tidak mudah, bahkan di lingkungan university tidak mudah bagi korban kekerasan seksual untuk berbicara karena menjadi penting untuk membangun sistem yang perlindungan bagi para korban dari university harus menjadi tempat yang aman. Melawan kekerasan seksual adalah sistem yang memungkinkan pencegahan dan mengatasi kekerasan seksual secara efektif. Ada beberapa bentuk.
Kekerasan seksual terjadi di lingkungan university. Kekerasan seksual termasuk tentang adanya pelecehan, penodaan fisik, komentar seorang dosen terhadap perilakunya kepada mahasiswanya, dan dosen tidak bisa bergandengan tangan menyentuh mahasiswa, atau dosen mahasiswa mengirimkan chat bernuansa seksual ke mahasiswa dan mahasiswa atau ke titik terjauh. Pelanggaran Anda mungkin menyadari bahwa contoh yang saya gunakan, kekerasan seksual itu dilakukan oleh guru terhadap siswa, atau siswa dengan guru, atau antara guru dan guru, atau antara siswa dengan siswa. Ini sangat dapat terjadi. Tetapi kekerasan seksual antara guru dan siswa dapat ditemukan paling banyak dan sulit ditanganin, karena ini adalah salah satu yang kuat. Kesetaraan menyiratkan hasil ketika seorang guru yang dilecehkan meraba-raba, mengirimkan rayuan cabul, atau bahkan mulai menekan korban berhubungan seks. Dikatakan bahwa siswa sangat lemah. Pertama-tama membuktikan tidak mudah dalam detik, tempat, tidak mudah meyakinkan guru atau direktur sekolah tinggi, bos salah satu perguruan, seseorang guru yang misalnya memiliki reputasi baik, dan keluarga telah melakukan kekerasan ketiga, menerbangkan kecenderungan para korban. Pada kenyataannya disebabkan oleh kecenderungan denial untuk berhasil 4 posisi mahasiswa psikologi yang merasa nasibnya ditentukan oleh guru. Sehingga ada rasa takut jika instruktur berbicara, ia akan menurunkan nilainya atau tidak menuliskan atau bahkan proses penghentian di university dan perguruan tinggi. Kekerasan dapat terjadi berulang-ulang sehingga resolusi Menteri Pendidikan ini merupakan tanggapan penting terhadap kekerasan seksual. Yang dikeluarkan hanyalah keputusan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di university, dan bukan kekerasan seksual terhadap siswa kelas bawah. Sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, karena di Kemendikbud ini baru menarik perhatian perguruan tinggi. Perguruan tinggi jika membaca isi Permendikbud ini sudah sangat lengkap, maka ditetapkan sebagai kekerasan seksual. Berikut adalah penghinaan yang merendahkan, pelecehan, atau serangan terhadap tubuh mengakibatkan penderitaan mental dan pemulihan mengarah dan hilangnya kesempatan kuliah. Aman dan optimal, mari kita lihat bahwa kekerasan seksual di sini bukan hanya fisik, tetapi juga segala bentuk tindakan yang berdampak pada penganiayaan tubuh seseorang, tetapi juga disebut pelecehan baru. Dikategorikan sebagai kekerasan seksual jika mengarah pada penderitaan mental atau fisik di tubuh. Dengan nuansa seksual, tetapi siswa tidak peduli bahwa tidak dianggap kekerasan. Keputusan ini juga cukup rinci, menjelaskan apa yang disebut bentuk kekerasan seksual, sehingga mengatakan bahwa itu termasuk kategori kekerasan seksual. Termasuk mengirimkan video lelucon yang bernuansa seksual kepada korban saat mengunggah foto korban, atau keterangan yang menjurus ke arah seksual. Dibujuk untuk menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk ikut serta dalam transaksi atau tindakan seksual yang ditolak korban. Bernuansa hukum atau sanksi seksual menyentuh, menggosok jari, memegang, memeluk, mencium, dan menelanjangi tubuh korban tanpa persetujuan korban.
Memaksa korban bertransaksi atau percobaan aktivitas seksual. Pemerkosaan tetapi tidak ada penetrasi atau pemerkosaan termasuk penetrasi paksa atau menipu korban di atas kapal. Bentuk dan masih banyak contoh lainnya. Tapi saya rasa cukup untuk mengajukan bahwa keputusan menteri sangat rinci menjelaskan kekerasan seksual. Dilarang lalu sehingga kekerasan seksual di kampus, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak berlaku lagi mengharuskan perguruan tinggi merumuskan pedoman berikut. Mencegah dan mengobati kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kelompok kerja membatasi pertemuan antara siswa dengan pendidik atau tenaga pendidik di luar kampus jam operasional. Area kampus dan luar kampus penyediaan layanan pelaporan kekerasan seksual bahkan secara tegas mengatakan bahwa seseorang guru bertemu siswa di luar kampus jam operasional atau untuk keperluan selain jam kampus harus membatasi proses. Jadi belajar tanpa persetujuan direktur program atau kepala departemen juga ditetapkan sebagai korban atau sanksi yang melapor kekerasan seksual harus mendapat jaminan kelangsungan pendidikan, terjamin perlindungan fisik dan tidak ada ancaman fisik dari pelaku atau pihak lain serta perlindungan rahasia identitas. Sedangkan penulis sendiri terkena berbagai bentuk sanksi secara administratif tergantung pada derajat kejahatan sanksi yang dijatuhkan. Dengan skor atau lebih tinggi dikenakan pencabutan mahasiswa sampai dengan pemberhentian. Termasuk keputusan yang menunjukkan bahwa setiap university pelaksanaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang menolak akan menghadapi sanksi berupa penghentian subsidi atau dukungan sarana dan prasarana untuk university atau perguruan tingkat akreditasi yang dikenakan sanksi untuk university. Untuk saya itu semua keputusan yang luar biasa. Kampus membutuhkan perlindungan jenis ini. Terima kasih Bapak Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. I am Justy. Thank you for watching. See you next time again. Bye.